Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim faqad qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dzakara Allahu 'azza wa jalla aidan fil Qur'anil Karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala aidan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini insyaallah taala akan mengkaji satu ilmu yang mana ilmu tersebut merupakan sebuah ilmu yang tidak bisa diwakilkan, sebuah ilmu yang tidak bisa diwakilkan oleh saudara, anak, keturunan, cucu kita. Akan tetapi ini diwajibkan atas diri kita sendiri untuk mempelajarinya. Kutiba alaikumus syiyam, yaitu ilmu berkaitan dengan syiyam Ramadan atau shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang mana Bapak Ibu sekalian luar biasa bahwa ilmu puasa ini berarti kalau di Pacitan sudah tahun ke-5 Pak ya. Sudah tahun ke-5 kami mengisi kajian Ramadan di kegiatan bulan Ramadan ini. Maka di tahun ke-5 ini juga berarti sekarang tahun ke-6 kami mendapati Masya Allah tambahan-tambahan maklumat atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mustajaddat di shaum Ramadan. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada sesuatu yang harus ditulis, yang harus diringkas, yang harus dibuat catatan khusus, yang harus dibuat ringkasan khusus. Masya Allah. Kita mengira bahwa puasa Ramadan itu kan yang kita kerjakan kan seperti itu saja Bapak Ibu ya. Jadi hanya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu ya. Kemudian 30 hari atau 29 hari. Akan tetapi ketika kita kaji dengan ilmunya para ulama, penjelasan para ulama, fatwa-fatwanya para ulama, ternyata Masya Allah tabarakallah berdasarkan hal-hal yang ternyata itu harus kita ketahui ya, tidak selesai. Padahal di luar bulan Ramadan pun kami mengajarkan kitab puasa, karena setiap hari ngajar fikih Bapak Ibu. Dan di situ itu juga kami mendapati banyak sekali maklumat-maklumat yang sebelumnya kami belum mengetahui, menjadi tahu dari syarahnya para ulama, dari fatwanya para ulama, dari pendapatnya para ulama.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita selawatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin, yang semoga kita bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu, insyaallah taala malam ini kita mengkaji fikih Ramadan disebabkan karena Ramadan tinggal hitungan hari ya Bapak Ibu. Tinggal sebentar lagi. Nah, ini bagian daripada menggugurkan apa Bapak Ibu? Menggugurkan kewajiban kita bahwa sebelum melaksanakan puasa kita sudah punya bekal. Kalaupun panjenengan sudah pernah belajar, mudah-mudahan malam ini sebagai wasilah untuk mengulang kembali. Kalaupun jenengan sudah pernah mengulang, mudah-mudahan malam hari ini bagian daripada silaturahmi kita, karena memang disunnahkan Bapak Ibu sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan kita untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Jadi ternyata yang diajarkan oleh orang tua kita saling memaafkan di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu ada sunnahnya Bapak Ibu, ada sunnah Nabi, dan Nabi menganjurkan itu. Jadi kalau misalkan kita biasanya silaturahmi atau berkunjung ke rumah saudara kerabat dekat kita itu di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, maka sesungguhnya sunnah Nabi tidak hanya di tanggal 1 Syawal Bapak Ibu, tapi juga sebelum puasa Ramadan, atau juga pas ketika puasa Ramadan, atau bahkan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu dalil ini sudah jenengan ketahui bersama di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau dibedah secara tarikh tasyri' itu sejarah masyru'iyatus shaum atau masyru'iyatus siyam, bagaimana syariat siam ini disejarahkan, artinya sejak kapan mulai ada perintah puasa, dari sejak nabi siapa, dari tahun berapa, itu bisa Pak. Cuman waktunya sangat panjang sekali, yaitu pelajaran tarikh tasyri'. Di malam ini kita hanya ingin mengambil kesimpulan daripada hadis-hadis dan daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ini ayat 183, dan juga nanti ada 184 dan 185. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya diwajibkan. Diwajibkan di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fardhu ainin. Fardhu ain itu menurut pendapatnya para usuliyun, yang disebut dengan fardhu ain itu kullu ma talabuhu syari' talaban jaziman yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Jadi yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam di sini Bapak Ibu adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang perintah tersebut adalah perintah yang wajib, yang lazim untuk dikerjakan. Maka yuthabu ala fa'ilihi, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengerjakan, wa yu'aqabu ala tarikihi, dan akan diberikan azab bagi yang meninggalkan. Nah, maka kita kan sekarang ingin memastikan bahwa dua-duanya ini baik gitu Bapak ya. Jadi yuthabu ala fa'ilihi, pahala yang apa yang akan kita dapatkan supaya puasa kita sempurna. Kemarin Kamis kita mengkaji tentang masalah ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, seluruh ibadah kita Pak, meskipun kita sudah mempelajari seluruhnya dari kitab-kitabnya para ulama, dari pendapatnya para ulama, dari ilmunya para ulama, meskipun sudah kita pelajari dan mutqin itu artinya menguasai 100% Pak, itu tetap ada unsur ketidaksempurnaan. Contoh misalkan kayak sholat kita Pak, barusan kita sholat maghrib, tidak akan mungkin satupun di antara kita yang kemudian menjamin bahwa sholat saya ini adalah sempurna 100%, nggak mungkin Pak. Pasti ada prasangka, pasti ada dzon, pasti ada unsur di mana sholat maghrib tadi itu kurang sempurna. Dari segi apa? Mungkin dari segi hati yang kurang khusyuk, dari segi niat yang kurang lurus,
Dari segi kalau misalkan kaifiat secara fikih mungkin kita nggak ada yang langgar Pak ya, jadi sah semua. Tapi secara nilai di sisi Allah mungkin saja ibadah kita itu banyak kurangnya. Puasa Ramadan juga seperti itu. Mungkin di antara puasa-puasa kita masih memohon kepada Allah dilanjutkan dengan puasa Syawal supaya diberikan kekuatan supaya puasa Ramadan kita sempurna. Ketika ada sholat maghrib kita melanjutkan sholat dengan sholat ba'diyah, itu dalam rangka supaya maghrib kita sempurna. Maka kalau seperti itu Bapak Ibu ya, berarti menunjukkan kalau seluruh dari apa yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangannya, sehingga kutiba alaikumusiyam, perintah ini juga sama Bapak Ibu ya, yuthabu ala fa'ilihi, akan diberikan ganjaran bagi yang mengerjakan. Dan kita menginginkan ganjaran yang sempurna. Caranya bagaimana? Untuk terus talabul ilm, untuk terus mempelajari ilmunya, untuk terus mengupgrade diri berkaitan dengan pemahaman yang berkaitan dengan puasa ini. Kemudian yang kedua, yu'aqabu ala fa'ilihi, yu'aqabu ala tarikihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab bagi yang meninggalkannya. Ini juga sama Bapak Ibu, memberikan azab bagi yang meninggalkan. Apakah hanya karena meninggalkan puasa kemudian langsung diberikan azab? Nah, kita harus mengkaji seperti apa yang dimaksud meninggalkan puasa, mana yang boleh meninggalkan puasa, mana yang tidak boleh meninggalkan puasa. Kemudian ada di dalam kitab, ini bagus banget, Intisari dari Ihya Ulumuddin, diambil ya Bapak Ibu. Ini kitab yang di Mushtaq itu dikutip dari Ihya Ulumuddin. Judul kitabnya Asrarus Shaum min kitab Ihya Ulumuddin li Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab ini disebutkan bahwa fi asraris shaumi wa syurutihi al-batinah. Ya, Masya Allah, ini jadi termasuk dari gangguan puasa itu di sini Bapak Ibu. Ya, jadi puasanya sempurna secara fikih, tapi ternyata secara amalan hati kurang sempurna. Qala musannif rahimallahu taala, i'lam anna as-shauma thalathu darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Bahwa beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna as-shauma, sesungguhnya puasa itu thalathu darajat, memiliki 3 derajat. Yang pertama adalah shaumul umum, puasa yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum itu berarti pada khalayak umum dia disebut dengan puasa. Yang kedua shaumul khusus, puasa yang bersifat khusus. Yang ketiga shaumu khususil khusus, ya berarti lebih detail lagi ini, khususnya khusus. Wa amma shaumul umum fa huwa qaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Sedangkan puasa yang sifatnya itu umum adalah kaful batni, bagaimana kita bisa menjaga perut kita, wal farji, dan juga kelamin kita, an qada'i syahwah, daripada melampiaskan syahwat. Wa amma shaumul khusus, sedangkan puasa yang khusus, fa huwa qafus sam'i wal basari wal lisani wal yad wal rijl wa sa'iril jawarihi anil atham, yaitu kafus sam'i, menjaga pendengaran, wal basari, menjaga penglihatan, wal lisan, menjaga ucapan, wal yad, menjaga tangan, wal rijl, menjaga kaki, wasairil jawarihi anil azam, dan seluruh anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Makanya di sini Bapak Ibu termasuk dari jenis, ya, dari jenis qada'i syahwah. Para ulama menjelaskan bahwa qada'i syahwat ini tafsiliyah, artinya perinci. Karena tidak setiap sesuatu yang bersinggungan dengan syahwat itu mesti membatalkan puasa. Tidak setiap sesuatu yang kemudian berkaitan dengan urusan seksual itu bisa membatalkan puasa, enggak. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang sampai mengakibatkan khurujul mani bi mubasyarah wal mulamasah. Jadi sampai keluarnya mani karena bersenang-senang, karena bercumbu, karena bersukaria, itu baru bisa. Tapi kalau statusnya tidak sampai ke maqam atau derajat itu, maka tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian shaumu khususil khusus adalah shaumul qalbi anil himam ad-diniyah wal afkar ad-dunyawiyah. Nah, berarti kita harus jaga semua itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika puasa tidak boleh pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang haram,
Kemudian basar, penglihatan kita, mata kita tidak boleh kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Wal lisan, mulut kita tidak boleh berbicara dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Wal yad, tangan kita, kaki dan seluruh anggota tubuh. Kenapa Bapak Ibu? Supaya puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang sempurna. Jadi wa ana ajzi bihi, aku akan memberikan pahala langsung itu. Berarti kan kita menginginkan dua hal loh Ibu ya. Jadi tubuh kita itu mengamalkan secara sempurna dari hukum fikih. Kemudian juga sama, hati kita juga sempurna secara hukum tazkiyah. Jadi hatinya juga baik, hatinya juga sempurna. Kemudian khusus adalah puasanya hati anil himam ad-diniyah wal afkar ad-dunyawiyah. Jadi puasanya hati itu bagaimana kita mengkondisikan hati kita supaya tetap bersungguh-sungguh, tidak berputus asa dari urusan agama, wal afkar ad-dunyawiyah, dan keinginan tentang dunia. Waqafuhu amma siwallahu azza wa jal bil kulliyati wa yahsulul fitru fi hadha as-shaum bil fikri fi ma siwallahu azza wa jal. Kemudian kalau misalkan kita menjadikan hati ini tidak fokus dalam ibadah puasa tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikhususkan dengan puasa tapi kemudian kita melenceng gitu Pak ya, melenceng. Jadi hatinya itu tidak dikhususkan ibadahnya karena Allah, niatnya karena Allah, tapi melenceng untuk urusan dunia, melenceng untuk urusan syahwat. Maka ini bisa membatalkan puasa dari segi maknawi. Kemudian disebutkan dalam kitab berikutnya, ada kitab yang namanya Risalah fi Siyam fima yakhfa 'anil 'awam 'ala madhhab al-Imam Syafi'i. Ini kitab juga bagus Pak, insyaallah. Kitab ini yang juga di dalamnya mengutip dari banyak kitab-kitab fikhiyah dan juga mengutip dari fatwa fikhiyah. Di antaranya adalah hikmatus shaumi wa syar'iyyatuhu wa thayyibatuhu. Yang pertama, qala musannif rahimallahu taala, fi shaumi ta'lamu muraqabatallahi ta'ala wal haya'i minhu, fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta sha'im taraktahu lillahi ta'ala. Ketika kita berpuasa, maka sesungguhnya kita menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawiyah maupun urusan syahwat. Tapi karena adanya puasa ini sehingga kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh. Kita meniatkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa karena menunaikan ibadah kewajiban kita kepada Allah. Kita menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka kemudian Bapak Ibu di sini taraktahu lillahi ta'ala, maka kita meninggalkan dari hal-hal tersebut karena Allah. Masya Allah ya. Jadi puasa itu ternyata bisa menyebabkan maksiat-maksiat yang mungkin biasa dikerjakan oleh telinga kita, oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, itu bisa dihindari. Ternyata dengan puasa yang biasanya hati kita itu sering ghil, punya suudzon, punya prasangka buruk, punya kedengkian, kebencian, maka dengan puasa itu bisa membersihkan atau melunturkan hati kita dari seluruh keburukan. Masya Allah Pak. Ini disebutkan dalam kitab Risalah fi Siyam. Kemudian disebutkan lagi ma'rifatu ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Dengan berpuasa kita menjadi semakin tahu siapa Allah Subhanahu wa taala ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang benar. Karena Masya Allah Pak ya, jadi orang yang berpuasa itu kedekatan dia kepada Allah semakin banyak. Kenapa? Karena dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Yang biasanya ketika nggak berpuasa banyak makan, banyak kegiatan yang mungkin nggak manfaat. Ketika berpuasa sedikit, akhirnya makannya menjadi berkurang, aktivitasnya menjadi mudah untuk beribadah.
menjadi mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti qiraatul Quran. Ya, makanya ketika Ramadan itu kan banyak Bapak Ibu ya, orang yang mudah sekali membaca Al-Quran, selesai 30 juz dalam waktu 3 hari, dalam waktu 1 pekan, dalam waktu 2 pekan, bahkan dalam waktu 1 hari pun ada yang selesai 30 juz. Ketika puasa Ramadan, banyak di antara saudara kita yang mudah menjalankan qiyamul lail. Masya Allah ya, qiyamul lail, sholat taraweh, yang sebelumnya tidak pernah sama sekali menjalankan qiyamul lail, apalagi tahajud. Yang adanya puasa yang biasanya ya banyak yang tidak sedekah, akhirnya menjadi sedekah, Pak. Man fatara sha'iman falahu ajru mithli sha'imihi. Barang siapa yang memberikan ya iftar bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, ini kan luar biasa, Pak. Jadi banyak sekali potensi kebaikan, potensi positif yang kita bisa dapatkan disebabkan karena puasa ini. Fa inna syai'an la yu'rafu haqqan illa inda faqdihi. Masyaallah. Fa inna syai', karena sesungguhnya sesuatu itu la yu'rafu haqqan, tidak akan pernah bisa kita ketahui sesungguhnya illa inda faqdihi, kecuali kalau kita kehilangan darinya. Annal insan idza shama wa dhaqa mararatal ju' hasala indahu atfan wa rahmatan 'alal fuqara wal masakin alladziina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi ramaq. Dengan adanya puasa ini yang ketiga, Pak. Innal insan, sesungguhnya manusia ketika berpuasa, idza shama wa dhaqa mararatal ju', dan dia merasakan rasa lapar. Dia merasakan rasa lapar yang banget, rasa lapar yang sangat. Hasala indahu atfan, maka dengan seperti itu dia seakan-akan muncul rasa perhatian, muncul rasa keinginan, kerinduan, warahmatan, dan rasa kasih sayang alal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Ya, jadi gara-gara puasa kita jadi perhitungan lagi, Pak, kalau mau boros-boros dengan uang kita, kalau mau membuang-buang sisa makanan kita, kalau mau tidak berbaik-baik dengan menggunakan harta yang kita miliki. Kenapa? Dengan seperti itu kita menjadi berpikir kedudukan orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Karena mereka belum tentu bisa makan dalam 1 hari, dalam 2 hari, bahkan 3 hari tidak bisa makan, tidak bisa merasakan nikmat sebagaimana kita merasakan nikmat. Masya Allah. Itu diantara adalah dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan puasa ini. Kemudian yang keempat, anna tajidu hukama wal falasafa ahlal ibadah fi jami'il milal wan nihal idza aradu ta'lifan fi ilmin wa adaan ibadatan habasu al batn anil ikthari min at-ta'am. Masya Allah, Pak. Jadi ternyata cara para ahlul filsafat, ahlul ibadah, dan seluruh milal dan nihal itu, seluruh agama yang memahami konsep ini, nggak cuma Islam berarti, Pak, bahwa cara supaya mereka bisa mendapatkan kedekatan kepada Robnya, bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, status yang lebih tinggi, maqam yang lebih tinggi di sisi Robnya. Berarti kalau misalkan agama-agama yang lain berarti di sisi tuan-tuannya, habasu al-batna anil ikthar minat ta'am, maka mereka menahan perutnya dari banyak makan. Masya Allah. Jadi hatta takuna lahum qudratun fi ta'diyati ma yuridun, sampai mereka bisa mendapatkan makom yang mereka inginkan. Ya, cuman kan kalau seperti itu kan menjadi nggak baik, Pak. Ya, kita tidak seperti itu, tidak seperti agama-agama lain atau pemahaman-pemahaman lain atau kelompok-kelompok lain yang mereka bisa jadi beribadah seperti itu bukan karena tujuan yang benar menurut mereka, tapi salah menurut syariat Islam. Annal atibba asharu wa qalu annal insan la ya'kulu bi syaj'in wa la yakthuru min at-ta'am li'anna dhalika yahdathu lil ma'idati da'al 'uddal. Bahwa sesungguhnya banyak sekali para ahli kesehatan mengatakan bahwa seseorang ketika dia menahan lapar, seseorang ketika dia mengosongkan perutnya,
wala yaktsuru minat ta'am, tidak memperbanyak daripada makan makanan, li anna dzalika yahdutsu lil ma'idah da', karena kalau banyak makan dan tidak dikontrol makannya, apalagi Pak, makannya tidak pernah diseleksi, seluruh makanan yang kita makan dimakan saja, banyak kimiawan dimakan, banyak bakterinya dimakan, banyak sesuatu yang enggak baik dimakan, apa yang terjadi? Yahduts lil ma'idah da', maka bisa hadir di perut kita itu penyakit. Kalau misalkan kita nggak pilih-pilih Pak dari segi makanan itu, ya makanya kalau dulu pernah kita mendengarkan dari beberapa guru kami, kaedahnya adalah setiap makanan yang mudah basi, jadi makanan yang siap saji Pak, yang cepat dimakan, maka itu nilai kesehatannya lebih tinggi dari makanan-makanan yang ada pengawetnya atau yang lama basinya. Jadi kalau makanan yang mudah basi, yang cepat makan ya Bapak Ibu, seperti nasi, seperti lauk-lauk dan selainnya yang gampang basi kalau kita tidak segera makan, maka itu nilai kesehatannya lebih tinggi daripada makanan-makanan yang diproduk oleh perusahaan, oleh PT yang di sana banyak pengawet, banyak pewarna dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, fihi idafu syahwatin al-jima' litilka syahwa allati yastawi fiha al-insan wal hayawan, bisa mengurangi syahwat. Masya Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral syabab, ketika memanggil para syabab, menggunakan kalimat minkumul ba'ah, jika kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka segera menikah. Kalau tidak punya kemampuan, falyasum, karena dengan puasa itu bisa idha'afu li syahwat, idha'afu syahwatil jima'. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu adalah diantara bentuk dari puasa, hikmah dari puasa. Saum itu bisa syibhun wa ruhun fajtahid bi an tafuza minas saum. Dan dari puasa juga Bapak Ibu sekalian, itu bisa menambah semangat kita di dalam segala kebaikan. Jadi magnet kebaikannya itu banyak yang hadir dalam diri kita. Baik, itu hikmah yang ada di dalam kitab Risalah Fis Syam. Masyaallah. Baik, kita sekarang akan mengkaji dari segi fikihnya. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah kita bahas tadi secara perintah, sudah kita bahas juga secara ya rahasia puasa, sudah kita bahas juga hikmah orang yang berpuasa. Ya, lanjut ayat berikutnya Mas. Jadi bawahnya. Nah, bawahnya disebutkan bahwa puasa Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Ternyata puasa Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat, jadi hari-hari yang sangat terbatas. Tidak seterusnya berpuasa, Pak. Jadi hari-hari yang sangat terbatas. Faman kana minkum maridun. Jadi ayyam ma'dudat itu adalah hari-hari tertentu. Hanya waktu tertentu, tidak selama-lamanya. Kemudian faman kana minkum maridun, maka di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi bersafar, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Jadi ketika pada saat sakit atau dalam kondisi safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kemudian juga bagi orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa. Yutiqun itu artinya orang yang tidak sanggup, Pak. Jadi adamul itaqati lisyam, yang tidak mampu untuk berpuasa, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, untuk membayar apa Bapak Ibu? Fidyatu ta'amu miskin, membayar fidyah makanan yang diberikan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan, maka barang siapa yang bisa mengerjakan kebaikan ini, fa huwa khairul lah, maka dia adalah orang yang bisa menjalankan kebaikan dan kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan ketika memang bisa dan mampu untuk berpuasa, maka itu lebih baik. Artinya bagi siapa, Pak? Bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar, ya,
itu kalau misalkan dia tetap berpuasa, jadi kalau misalkan safar kok dia tetap berpuasa, maka itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Maka itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau misalkan orang yang sakit, orang yang bersafar ini dia meniatkan untuk terus berpuasa meskipun sakitnya itu ada tapi dia tetap berpuasa, atau dia safar tapi tetap berpuasa, maka itu dia Pak jawabannya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin kami bedah di sini. Ayat ini menyebutkan Bapak Ibu, jadi seperti apa sih sakit yang ingin dijelaskan oleh para ulama? Jadi sakit apa yang kemudian diberikan toleransi Pak untuk tidak menjalankan puasa? Ya, sakit yang dimaksud di sini bisa ke bawah Mas, ke bawah teksnya yang ada di teks bawah, turun terus turun lagi, terus. Nah, ya, sakit yang dimaksud dalam ayat ini adalah poin yang pertama dan yang kedua Pak di sini. Ya, al-maradul ladzi yurja bur'uhu. Ini sakit yang ada harapan untuk sembuh. Itu sakit yang pertama Pak. Jadi ada sakit yang ada harapan untuk sembuh. Maka orang yang memiliki kendala seperti ini, sakit, ya sakit kan berarti kendala Pak ya. Kendala itu artinya kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana yang kita mampu beraktivitas, tapi ada harapan untuk sembuh, artinya sakitnya masih tergolong sakit ringan. Maka ini wajib untuk mengqadha puasa jika dia membatalkan puasanya, atau jika dia tidak berpuasa sama sekali dan tidak membayar fidyah. Jadi hanya wajib qadha saja. Kemudian disebutkan lagi Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini juga kitab yang bagus Bapak Ibu. Di sana disebutkan bahwa di antara udzur sakit adalah sakit yang menyebabkan seseorang bisa bertayamum. Seseorang akhirnya bertayamum. Berarti sakit yang sampai menyebabkan dirinya tidak bisa kena air, Pak. Okay. Jadi sakit yang menyebabkan dirinya nggak bisa kena air. Contohnya apa? Ya misalkan contohnya panas atau demam tinggi yang kalau kena air jenengan pasti semakin menggigil. Jenengan pasti semakin merasakan nggak kuat pada tubuh. Nah, yang seperti itu berarti masuk kategori Pak. Itu masuk kategori, ya disebutkan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi kalau misalkan menyebabkan seorang bertayamum, itu adalah bagian daripada sakit, tapi masih ada harapan untuk sembuh. Sedangkan yang kedua adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian disebutkan dari banyak kitab di dalam Ahkamul Fidyah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, sore ini kami juga membuka banyak kitab, di antaranya adalah kitab-kitab yang membahas tentang masalah puasa. Ada Ahkam As-Siyam fi Ramadan, kemudian ada Risalah, ada Asrar, kemudian ada Maqasid Siyam, ada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan juga ada kitab-kitab lain seperti halnya kitab Risalah fi Siyam miliknya Syekh Dr. Hasan Hitu. Itu juga bagus Pak. Syekh Dr. Hasan Hitu itu juga beliau membahas terkait dengan puasa-puasa kontemporer. Nah, ini yang akhirnya akan kita tulis di tahun ini Pak, insyaallah, pembatal puasa kontemporer dan hukum puasa bagi relawan. Insyaallah ini yang akan kita terbitkan di Ramadan tahun ini. Jadi pembatal puasa kontemporer itu seperti apa, dan juga hukum relawan. Relawan itu artinya siapa saja Pak ya. Relawan gak cuma kemanusiaan Pak ya. Relawan itu untuk siapa saja, bagi orang yang kerja bakti, bagi orang yang petugas donor darah, bagi orang yang dia bekerja di rumah sakit, bagi orang yang dia bekerja menangani pasien yang saja di lembaga-lembaga yang kerjanya itu rodi. Banyak Pak. Jadi relawan itu umum sekali. Bagaimana status hukumnya dan bagaimana cara menangani dari hukum fikihnya. Termasuk terbesit juga dalam benak kita, tapi apakah tahun ini bisa terbit atau tahun berikutnya Pak, itu tentang bagaimana ahkam qadha siyam, bagaimana cara mengqadha puasa, siapa yang wajib untuk langsung mengqadha di bulan Syawal, siapa yang boleh untuk mengqadha itu dalam waktu 1 tahun sampai datang tahun berikutnya. Masya Allah.
Itu dia Pak. Jadi menemukan ide-ide gagasan lagi untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan ahkam puasa. Kemudian ini dia Pak. Nah, relawan sudah kita sebutkan Pak ya. Ini tahun kemarin, tahun lalu ini sudah ada revisinya dan relawan sudah masuk Pak di sini, relawan penyelamat khawatir akan korban. Nah, di sini kan baru menyinggung tentang relawan yang sifatnya ini Pak. Relawan yang sifatnya umum, ya, relawan kemanusiaan. Misalkan pada saat Ramadan nanti masih datang Kak, Bapak Ibu sekalian semua dirahmati Allah, di Aceh Bapak Ibu saudara kita di sana hari ini masih belum tuntas Pak. Masih belum tuntas. Kami masih punya dan komunikasi terus dengan alumni-alumni kami. Ada alumni dua orang kami punya alumni di sana dan masih membutuhkan pertolongan, bantuan dan doa Pak. Jadi jangan berhenti. Ya, kami masih meminta kalau di pondok Pak itu setelah kunut subuh masih jalan kunut nazilah. Masih Pak, masih kita minta para imam untuk kunut nazilah karena di Aceh belum selesai Pak. Masih banyak yang rumahnya belum jadi, masih banyak yang listriknya belum hidup, masih banyak yang baru bisa makan makanan dari bantuan kita. Alhamdulillah, bantuan panjenengan yang dikirim itu sudah pada sampai, tapi mereka belum bisa bekerja Pak. Rumahnya belum utuh, sedangkan Ramadan sudah dekat, sehingga mereka berpuasa dari pagi sampai petang dalam kondisi rumahnya belum jadi, dalam kondisi tempat istirahatnya belum sempurna, mungkin pekerjaannya juga belum ada. Makanya itu kita masih tetap harus mendoakan saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Bapak Ibu sekalian semua dirahmati Allah. Nah, relawan ini juga nanti berpengaruh dengan pekerjaan yang sifatnya umum. Tidak hanya dikhususkan dengan relawan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian sedikit melebar. Bagaimana jika seseorang itu memaknai tentang idkhalu syai'in ila al-maidah? Kan membatal puasa itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ke dalam perut kita, yang mana sesuatu tersebut kan tidak bisa ini Pak, tidak dikeluarkan lagi. Nah, kemudian ada semacam pendapatnya para ulama. Bagaimana jika kita Pak, misalkan pakai ini, pakai kail Pak ya, pakai kail ya, misalkan ada anggur gitu Pak ya, ada anggur ditelan atau dimasukkan. Kalau anggur terlalu gede kayaknya Pak. Apa yang bisa ditelan Pak ya? Yang bisa ditelan apa Pak? Yang kecil. Anggur terlalu gede. Ya daging mungkin Pak ya. Daging dimasukkan ke dalam mulut, ya, dimasukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam perut. Nah, coba yang ini Pak. Tapi belum saya tulis di sini Pak, belum ada. Jadi ketika misalkan daging dimasukkan mulut di situ Pak, kemudian masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam sini, masuk ke dalam sini, kemudian sampai dalam daging itu ditarik lagi Pak, ditarik lagi. Maka ini puasanya nggak batal loh Pak Ibu. Jadi jenengan kalau mau nyoba boleh nanti Bu. Jadi memasukkan barang, masukkan makanan ke dalam perut, tapi bisa ditarik lagi Pak. Apa alasan para ulama enggak membatalkan puasa? Ini tapi kalau Syafi'iyah batal Pak ya. Menurut Hanafiyah, menurut Imam Hanafi, bahwasanya sesuatu yang dimasukkan Pak ya, dimasukkan, dia tidak membatalkan puasa disebabkan ada tali yang menjulang keluar. Jadi gara-gara ada talinya di luar, maka puasanya nggak batal Pak. Ada-ada saja ya, Masya Allah. Tapi kan kalau dipraktekkan repot ini Pak. Jadi itu nggak membatalkan puasa. Nanti termasuk juga masalah dukhon Bapak Ibu. Dukhon itu ketika panjenengan sedang berpuasa kok menghirup asap ketika di jalan, ada kendaraan, ada solar, ada asap rokok. Nah, ada asap rokok, itu batal apa tidak puasanya? Kalau pelaku yang berpuasa, orang orang yang berpuasa itu rokok Pak, itu jumhur ulama batal Pak. Jumhur ulama nggak ada pengecualian. Meskipun kalau sedikit nggak batal Pak. Rokok itu kalau sedikit nggak batal. Jadi sedikit aja rokoknya Pak. Satu isep istirahat dulu ya. Isepan lagi istirahat dulu gitu ya. Tapi kan lucu juga Pak, nggak mungkin lah sedikitnya itu kan nggak ada batasan di antara para ulama. Gimana sedikitnya gitu. Makanya jumhur ulama membatalkan, meskipun ada yang berpendapat yang dimaksud membatalkan adalah sedikit.
Nah sedikit ini para ulama tidak bisa memastikan sedikitnya itu berapa banyak. Lah makanya tapi kalau panjenengan bukan sebagai yang aktif, tapi karena ada dampak kendaraan di jalan pada saat mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke sekolah, berangkat kerja, atau ada tetangga yang dia bakar sampah kemudian terhisap, hadza ma'fu anhu, maka ini tidak membatalkan puasa. Gitu Pak, itu tidak membatalkan puasa, itu ma'fu anhu. Itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, karena sudah berbunyi waktu kita. Ada 2 slide sebenarnya Pak tadi. Yang mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan panjenengan bisa menjalankan puasa Ramadan dan bertemu dengan puasa Ramadan tahun ini, bisa menjalankan puasa dengan baik, sehat seluruh keluarga, dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan makbulan indallahi azza wajal, khadi'an indallahi azza wajal, khalisan liwajhillahil karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan dalam puasa Ramadan sebagai derajat muttafaqu fiddin, derajat muttaqi, sebagai orang-orang yang selalu bertafaqu fiddin, dan derajat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilahkan, atau sudah cukup Pak ini ya. Oke. Jika ada orang tua kita meninggal, masih punya hutang puasa, kita kan ahli warisnya diwajibkan untuk membayar fidyah. Iya. Itu membayar puasa atau bisa dengan fidyah? Oke, itu di slide yang hijau Mas, coba dibukakan slide hijau. Di pertanyaan Mbak Heni adalah bagaimana jika orang tua memiliki utang puasa, apakah kita membayarkan puasa atau ini Pak ya, membayar fidyah. Nah, ini dia. Jadi fidyah itu sebagai ada 2, ada fidyah sebagai pengganti puasa dan fidyah sebagai denda. Jadi kalau fidyah sebagai pengganti puasa itu adalah orang tua renta yang sudah tidak sanggup untuk menjalankan puasa, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan kondisi fisik yang tidak sanggup untuk menjalankan puasa, orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang. Ini Pak tadi ya, orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa sedangkan memiliki waktu untuk mengqadha. Nah, itu punya waktu enggak Pak? Sudah enggak punya Pak ya? Sudah enggak punya waktu untuk mengqadha puasa dan belum mengqadhanya. Maka jawabannya diperbolehkan bagi wali untuk berpuasa atasnya atau membayarkan fidyah 1 mud setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi boleh dipuasakan kalau misalkan kita tahu bahwa orang tua kita punya hutang berapa hari gitu Pak. Atau apalagi berwasiat lebih lagi Pak. Berwasiat lebih lagi. Dan sebenarnya kalau kita kembali kepada kaidah wakalah dalam kitab muamalah Pak, bahwa di antara kaidah wakalah itu adalah kullu syai'in yaqbalu niyabah. Setiap segala sesuatu yang diperbolehkan untuk diperwakilkan. Ya, sedangkan puasa ini masuk dari kaidah yang tidak bisa diwakilkan aslinya Pak. Jadi puasa itu nggak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi karena dalam unsur ini adalah untuk sebagai pengganti, bukan untuk mewakilkan. Jadi artinya orang tua kita sebelumnya ketika masih hidup nggak pernah nyuruh kita, nak kamu puasa ya, bapak males. Misalkan gitu Pak, kamu puasa aja ya tahun ini, ya bapak pengen makan lah itu, pengen coba nggak puasa, itu nggak boleh Pak. Jadi kalau misalkan diwakilkan langsung nggak boleh. Nanti malam sholat taraweh saya nitip ya. Gitu Bu ya. Nanti malam saya sholat taraweh titip sama Syekh Syauqi ya, sama Imam Syauqi, sama Ustaz Ibnu. Saya mau tidur Pak. Itu ternyata nggak boleh Pak. Kenapa? La yaqbal niyabah. Jadi ibadah-ibadah itu nggak boleh diwakilkan. Nah, seperti haji dan umrah itu boleh Pak. Itu pun ada syaratnya, nggak asal boleh mewakilkan. Nah, sedangkan ini itu orang tua tidak menginginkan untuk seperti itu aslinya, nggak ada keinginan untuk mewakilkan. Nah, beliau udzur, akhirnya tidak bisa menjalankan puasa, tidak bisa mengqadha dan meninggal dunia. Dan kita sebagai ahli waris yang tahu Bang ya, bisa menghitung apalagi
itu kita bisa membayarkan puasanya atau mengganti dengan fidyah satu harinya satu mud. Ngaten Pak. Tapi kalau orang tua wasiat itu nanti kalau bapak sudah meninggal dan kamu ingat puasa bapak yang luput ini berapa, tolong dibayar ya. Nah itu. Nah apalagi kalau ada wasiat seperti itu lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih Bapak Ibu, nggih, monggo Pak. Berkaitan dengan masalah fidyah. Nggih. Tadi misalkan seperti relawan, itu dia juga harus menggodok puasa, ada fidyahnya. Ada fidyah itu kan biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang. Bagaimana kalau misalkan relawan itu tidak mampu untuk memberikan? Oh nggih. Jika tidak mampu Pak nggih. Jadi jika tidak mampu untuk membayar fidyah, bagaimana caranya? Ya di sini Pak. Tidak mengapa jika mengakhirkan pembayaran fidyah di hari berikutnya atau di luar Ramadan dan wajib berniat dalam menyalurkan fidyah. Tetap diwajibkan untuk membayarkan fidyah bagi orang fakir. Ya, jika tidak mampu saat itu, maka akan menjadi tanggungannya sampai mampu untuk membayarkannya. Nah, jadi kalau misalkan dia tetap fakir seumur hidup ya sudah Pak. Jadi kalau dia fakir seumur hidupnya berarti dia tetap tidak diwajibkan. Sama-sama. Makatan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majlis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.